selamat datang kembali di perkuliahan daring akuntansi bersama saya Nilam Kumala. Masih bahas siklus akuntansi dagang, tapi topiknya lanjutan minggu lalu nih, yaitu jurnal khusus episode kedua. Sekedar mengingatkan kembali bahwa aktivitas usaha dagang terdiri dari pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Sehingga dibutuhkan jurnal khusus untuk memudahkan pencatatan transaksi yang sering berulang. Jurnal khusus yang sudah kita bahas adalah jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Dan untuk minggu ini, kita akan membahas jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Kita bahas jurnal pengeluaran kas dulu ya. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau cek, seperti pembelian secara tunai, pembayaran biaya operasional, dan prefer. Berikut adalah format jurnal pengeluaran kas. Kalau ketemu format yang berbeda, it's okay ya, no problemo. Yang penting ada tanggal, nomor cek, akun yang didebit untuk keterangan nama atau perusahaan, akun lainnya, dan hutang usaha di kolom debit, serta potongan pembelian dan kas di sisi kredit. Kita masuk ke contoh soal ya. Bu, transaksinya kok nggak ada nominalnya sih? Kok cuma nomor cek gitu aja sama nama perusahaannya? Iya, soalnya transaksi pengeluaran kas ini berkaitan dengan jurnal pembelian. Maka angka-angkanya itu kita peroleh dari transaksi pembelian. Masih inget nggak? Pasti nggak kan? Pasti yang diinget cuma pacarnya aja deh. Pasti banyak juga yang belum salin ke catatan karena asik video call dengan pacarnya. Nah, ini saya tampilkan soal minggu lalu. Ini transaksinya jurnal pembelian. Seperti biasa, kita buat dulu kerangka berpikirnya biar pas ngerjain soal nggak bingung. PT Emak adalah perusahaan yang akan melunasi hutangnya dan membayarkan biaya operasional kantornya, sehingga PT Emak perlu mengeluarkan kas. Kita masuk ke transaksi pertama. Transaksi pertama berkaitan dengan transaksi pembelian minggu lalu. Nah, untuk melunasi hutang PT Emak atas PT Abah tanggal 12 April, PT Emak membayar dengan cek 24567. Karena masih dalam jangka waktu pemberian diskon, maka PT Emak memperoleh diskon 4% dari total pembayaran kreditnya, sehingga berikut jurnal pengeluaran kas yang perlu dibuat oleh PT Emak. Kita masuk transaksi kedua yang berkaitan juga dengan transaksi pembelian yang kita bahas minggu lalu. Transaksi pengeluaran kasnya adalah tanggal 30 April PT Emak melunasi hutangnya ke PT Cemara dengan cek 24568. Hutangnya sejumlah 200.000 sehingga kita tinggal mengisikan jurnal pengeluaran kasnya ke tabel. Berikutnya, transaksi ketiga juga berhubungan dengan transaksi pembelian minggu lalu. Nah, tanggal 20 Mei PT Emak membayar hutang ke PT Keluarga dengan cek 24569. Meskipun transaksinya ada syarat pembayaran, tapi ternyata PT Emak tidak melunasi dalam tenggat waktu yang diberikan untuk memperoleh diskon sehingga PT Emak tetap harus membayar 100.000. Nah, untuk transaksi keempat tidak ada hubungannya dengan transaksi pembelian minggu lalu, karena PT Emak bayar rekening listrik dan telepon sebesar 5.000. Ya udah, tinggal input aja ke jurnal pengeluaran kasnya. Sehingga untuk jurnal pengeluaran kas untuk keempat transaksi tersebut bisa dilihat di layar. Jangan lupa ditotalkan untuk menunjukkan jumlah pengeluaran kasnya. Nah, udah paham ya untuk jurnal pengeluaran kas? Sekarang kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas yang berasal dari berbagai sumber, misalnya penjualan barang secara tunai, penyetoran modal pemilik, atau penerimaan piutang dagang pelanggan. Berikut format jurnal penerimaan kas. Seperti biasa, ada kolom debit dan kredit. Di kolom debit ada kas dan potongan penjualan,
Sedangkan di kolom kredit ada piutang usaha, penjualan, akun lainnya, serta di pojok kanan ada HPP untuk menunjukkan bahwa ini adalah perpetual. Kita masuk ke contoh soal. Bu, kalau ini lanjutan transaksi penjualan juga ya? Yoi, betul sekali. Ini transaksi jurnal penjualannya. Seperti biasa, kita buat dulu kerangka berpikirnya, biar pas ngerjain soal nggak bingung. PT Emak adalah perusahaan yang akan menerima piutang dari pelanggan dan menerima pinjaman uang dari bank. Pokoknya yang berhubungan dengan penerimaan uang lah. Nah, untuk transaksi pertama berhubungan dengan transaksi tanggal 5 April 2019. PT Emak menerima piutang dari PT Abah tanggal 30 April sebesar 200.000. Berikut jurnal penerimaan kasnya. Untuk transaksi kedua, tanggal 5 Mei, PT Abah membeli secara tunai di PT Emak sebesar 75.000 dengan HPP 35.000. Di soal ini, jangan lupa masukin HPP-nya ya di kolom ujung kanan. Untuk transaksi ketiga berhubungan dengan pelunasan piutang PT Keluarga yang transaksinya terjadi pada tanggal 30 April. Nah, untuk membuat jurnal penerimaan kasnya, jangan lupa mengisikan potongan penjualan karena PT Keluarga membayar dalam waktu pemberian diskon. Untuk transaksi keempat berhubungan lagi dengan transaksi penjualan tanggal 25 April. PT Cemara melunasi hutangnya ke PT Emak sebesar 300.000 tanggal 7 Mei. Sehingga PT Emak mencatat jurnal penerimaan kasnya sebagai berikut. Nah, untuk transaksi tanggal 31 Mei, PT Emak meminjam uang di bank sebesar Rp330.000. Sehingga jurnal penerimaan kas yang dicatat oleh PT Emak adalah. Nah, dari kelima transaksi tadi, jurnal penerimaan kas yang dipersiapkan oleh PT Emak adalah seperti ini. Jangan lupa ditotalkan untuk menunjukkan jumlah penerimaan kasnya. Nah, saatnya kuis. Silakan screenshot ya, jawab di kertas lembar, lalu difotokan, kemudian upload di Google Classroom. Soal ini berhubungan dengan soal kuis minggu lalu. Jadi, kalau misalnya soalnya cuma menyebutkan tanggal transaksi pembelian atau penjualan, coba deh cross-check dengan soal kuis minggu lalu. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye!